Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah yakni Ibu Nur Asia serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas public speaking dengan tema urgensi kesehatan mental bagi generasi Gen Z. Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kalian ngerasa capek, lemas, tapi bukan capek fisik? Badan sebenarnya oke-oke aja, baik-baik aja, tapi pikiran rasanya penuh banget, hati nggak tenang, tugas numpuk, dan rasanya pengen cepet-cepet istirahat dari itu semua. Pernah nggak? Kalau kalian pernah, berarti kalian nggak sendirian teman-teman. Karena hari ini aku bakal ngebahas tentang urgensi kesehatan mental bagi generasi Gen Z. Karena menurutku isu ini tuh penting banget dan semakin dekat banget dengan para generasi Gen Z di kehidupan kita sehari-hari. Kalau mendengar kata kesehatan, biasanya dan kebanyakan orang itu langsung kebayang pasti sakit flu, demam, mah, atau kondisi fisik lainnya. Padahal sebenarnya teman-teman, kesehatan itu bukan cuma soal tubuh loh. Kesehatan itu bukan cuma soal fisik kita, tapi soal pikiran dan perasaan kita juga. Kesehatan mental adalah kondisi ketika kita orang mampu mengelola emosi, menghadapi tekanan hidup, dan menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Jadi, kalau kesehatan fisik dapat membantu kita kuat menjalani kehidupan beraktivitas sehari-hari, sedangkan kesehatan mental itu dapat membantu kita untuk tetap kuat, tabah menghadapi berbagai masalah di kehidupan kita. Sebagai generasi Gen Z, kita ini hidup di zaman yang serba cepat teman-teman. Informasi datang setiap detik, setiap menit. Media sosial selalu ada di genggaman kita. Kemana-mana kita pasti bawa handphone. Dan tanpa sadar, kita juga sering dituntut untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dalam setiap menit, setiap waktu, setiap detik, bahkan setiap saat. Nah teman-teman, coba bayangin, kita baru bangun tidur nih, kita ngebuka HP, kita ngebuka media sosial kita, dan melihat teman kita yang lagi magang di perusahaan bagus, lagi kerja di perusahaan yang bagus, di-scroll lagi, ngelihat ada yang wisuda, di-scroll lagi, ada yang lagi liburan di sini, ada yang liburan di sana, di-scroll lagi, ada yang bisa membeli barang-barang yang kita impikan. Sering gak? Pasti sering kan? Padahal mungkin saat itu kita masih bergelut dengan tugas-tugas kuliah kita yang masih sangat menumpuk dan masih sangat banyak. Atau bahkan kita masih bingung dengan masa depan kita sendiri. Tanpa sadar, dari situ hal-hal kecil mulai tumbuh dari diri kita sendiri. Kita mulai membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kita mulai bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa ya mereka kok bisa sejauh itu, sementara aku belum jadi apa-apa. Sering kan pasti. Nah teman-teman, dari sinilah sering muncul rasa tidak percaya diri, insecure, cemas, atau bahkan merasa tertinggal dari orang lain. Selain itu, pasti ada banyak sekali tekanan akademik seperti tugas-tugas. Itu tidak bisa dianggap hal remeh teman-teman. Tugas yang menumpuk, deadline yang berdekatan, tuntunan nilai yang baik, organisasi, pekerjaan sampingan, dan banyak hal lainnya, tanggung jawab lainnya yang sering membuat kita kewalahan dan merasa khawatir dan merasa stres akan hal tersebut. Yang menjadi masalahnya adalah teman-teman, kita masih sering menganggap kesehatan mental itu sesuatu yang sepele dan menganggap itu adalah hal yang terlalu berlebihan. Ketika seseorang bercerita bahwa dirinya lagi stres, cemas, respon yang diterima itu justru kadang malah memojokkan orang tersebut. Ah, apaan sih? Lebay banget. Ah, apaan sih? Kamunya aja yang kurang bersyukur. Padahal perasaan seseorang itu tidak bisa diukur dari apa yang terlihat di luar teman-teman.
Banyak orang yang terlihat baik-baik saja, tetap tersenyum, tetap aktif, tapi sebenarnya dia lagi berjuang menghadapi tekanan yang besar banget dalam dirinya sendiri. Nah, teman-teman, karena itu penting bagi kita untuk mulai lebih peduli terhadap kesehatan mental kita sendiri, baik kesehatan mental diri sendiri maupun kesehatan mental keluarga dan orang lain. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan? Hal apa sih yang dapat kita lakukan apabila kita merasakan kesehatan mental kita tidak stabil? Yang pertama, kita harus memulai menerima bahwa menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya seperti menjaga kesehatan fisik kita. Kalau tubuh kita butuh istirahat, tubuh kita capek, maka pikiran kita juga membutuhkan istirahat, teman-teman. Mental kita juga tuh ya butuh istirahat, capek juga. Seperti itu. Yang kedua, jangan memendam semua perasaan itu sendirian. Ketika kita sedih, ketika kita kecewa, ketika kita marah, atau kita merasa tertekan, cobalah cerita kepada orang yang dapat dipercaya. Kadang yang kita butuhkan bukan solusi, tapi seseorang yang bisa mendengarkan kita dengan baik. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan lebih bijak. Ingat bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu ya enggak semuanya benar. Jangan membandingkan pencapaian kita dengan pencapaian orang lain itu dari takarannya media sosial. Dan yang terakhir, teman-teman, jangan takut untuk mencari bantuan profesional jika memang membutuhkan. Pergilah ke psikolog atau konselor jika merasa ada yang tidak benar, ada yang tidak beres dari diri kita. Justru itu menunjukkan bahwa kita peduli terhadap diri kita sendiri dan berani mencari jalan untuk menjadi yang lebih baik. Teman-teman semua, generasi Gen Z adalah generasi yang kreatif, penuh ide, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Tapi semua potensi itu gak bisa berkembang, akan stuck di situ saja apabila kesehatan mental terus kita abaikan. Karena itu, teman-teman, ayo kita bareng-bareng menciptakan lingkungan yang lebih peduli, lebih terbuka, lebih sportif terhadap isu mental. Karena terkadang sebuah pertanyaan seperti kamu gak apa-apa, kamu baik-baik aja, ada yang perlu aku bantu, itu sangat berarti bagi seseorang yang sedang berjuang dalam keheningan. Jadi teman-teman, mulai hari ini ayo kita bareng-bareng menjaga kesehatan mental kita dan teman-teman di lingkungan kita. Kesehatan mental itu bukan pilihan. Sekali lagi, kesehatan mental itu bukan pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Karena ketika mental kita sehat, kita bisa belajar dengan baik, bekerja dengan lebih baik, dan menjalani hidup dengan lebih baik. Saya Julian Indah, mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.